4 alasan kenapa pinjol ini tidak bisa ditutup oleh pemerintah. Halo guys, welcome back to my channel. Beberapa waktu sempat terjadi tren gagal bayar ya, dan ini adalah satu tren gagal bayar massal yang ada dalam media sosial. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa ya sampai hari ini pinjol ini tak kunjung bangkrut ya? Mungkin ada beberapa faktor yang Anda tidak ketahui ya. 4 alasan kenapa pinjol ini tidak bisa ditutup oleh pemerintah. Alasan yang pertama adalah dari segi pemasukan pajak ya. Pinjol ini pemasukan pajak dari tahun ke tahun ini sangat bertambah ya teman-teman ya. Hanya di tahun 2023 pemasukannya ini mencapai 1,11 T ya. Kemudian di tahun berikutnya 2024 1,48 T ya, dan di pertengahan tahun 2025 ini sudah menembus di angka 3,28 T ya. Ini alasan pertama, begitu masifnya, begitu besarnya penerimaan suatu pajak dari pinjaman online ini ya. Untuk melepaskan pinjaman online ini mungkin pemerintah harus berpikir 2 kali ya, karena memiliki suatu pemasukan yang lumayan ya. Alasannya kenapa pinjol ini tidak ditutup pemerintah adalah masih banyak kita ini pengguna pinjol yang aktif ya. Perputaran uang di pinjol untuk saat ini mencapai 82,59 T. Ini sangat besar sekali ya teman-teman ya, apalagi di keadaan yang ekonomi serba sulit seperti ini ya. Kebanyakan orang ini memakan duit hutang ya. Yang ketiga, kenapa pinjol ini tidak bisa ditutup oleh pemerintah adalah masih banyak orang yang memaksa untuk membayarnya, padahal dari segi ekonomi, tingkat kemampuannya mereka ini sudah tidak mumpuni ya. Mereka ini disandra dari segi harga dirinya atau segi malunya. Mereka tidak memikirkan lagi dampaknya, mereka memikirkan untuk bagaimana melunasi pinjol ini. Akhirnya mereka pinjam uang ke orang lain, entah itu saudaranya, kerabatnya, temannya, bahkan kalian pun juga rela untuk menggadaikan sertifikat ataupun barang-barang berharga kalian. Dan yang paling mirisnya, kalian rela untuk menjual aset-aset berharga kalian hanya untuk demi melunasi pinjaman online. Tapi ketika Anda lunasi, ini bukannya kalian selesai, malah kalian akan terlilit jauh lebih dalam. Kenapa pinjol ini tidak bisa ditutup oleh pemerintah? Alasan yang keempat adalah tingkat kredit macet ini masih sedikit ya. Dari semua kredit macet yang mereka gunakan 82,59, ini terhitung persentasinya masih kecil ya teman-teman ya. Persentasinya antara 2,77%. Ini kan kecil sekali ya teman-teman ya. Jadi antara kredit macet dan kelancaran bayar ini besar persentasenya untuk masyarakat ini yang lebih membayarnya. Padahal awal pinjol ini hadir di negara Tiongkok ya, atau Cina ya. Kenapa di Tiongkok atau Cina ini pinjol ini bangkrut? Karena masyarakat Cina ini sepakat semua untuk gagal bayar ya, dan masyarakat kita ini hanya menerima sampah produk dari Cina, dan sampah dari produk Cina ini sangat subur di negara kita ini, karena mayoritas negara kita ini lebih mengutamakan gengsi dan harga dirinya, sehingga dia rela untuk mati-matian melunasi pinjol ini ya. Karena kebanyakan masyarakat modern hari ini butuh untuk validasi. Hal pinjol ini hutang ringan ya teman-teman ya, yang ketika kalian ini tidak membayarnya, tidak ada suatu yang hilang ya, tapi karena ketidaktahuan kalian,
kalian meningkatkan hutang kalian menjadi level menengah, bahkan level berat, yang harus menggadaikan barang berharga kalian, yang harus menjual atau kalian ini merelakan barang berharga kalian hanya untuk melunasi pinjaman online ini. 4 alasan itu yang menjadikan pinjol ini subur di negara kita ini ya. Pinjol ini secara tidak langsung menurut saya ini suatu praktek rentenir online ya, yang dikemas secara modernisasi menggunakan sebuah teknologi internet ya. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dengan 4 alasan kenapa pinjol ini tidak ditutup oleh pemerintah menjadi sebuah cendela wawasan kita bahwa negara kita ini masih membutuhkan sektor pajak. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video, salam lumer.